kiprah beliau di NU juga kita semua sudah tahu. Mungkin ada nih beberapa yang belum tahu, bahkan ada yang belum pernah mendengar namanya. Siapa sih bahwa Hasbullah itu? Mungkin kalian sering melantunkan lagu Ya Lal Waton tuh Bang Ocit mana Bang? Tapi tidak tahu siapa pengarangnya, siapa ya? Ya, itu semua akan ya kita di sini belajar bersama-sama, berdiskusi yang akan dikupas tuntas oleh pemateri kita, ya, Kang Muhammad Yusril Muna LC, bukan nih SPD apa? SPD. Udah S1 pokoknya di Indo. Ya, sebelumnya perkenalkan saya sebagai moderator Daniel Fayadl. Saya S1 Universitas Az-Zaitunah tahun 3 Fakultas Usuluddin jurusan Ulumul Quran wal Hadits Wasiroh. Ada sirohnya itu. Teman-teman saya protes. Kenapa tidak ada pelajaran siroh? Ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu kepada para maba yang mungkin pertama kali datang ke sini atau kedua kalinya minggu kemarin sudah, atau yang baru pertama kali ke sini. Ya, kali ini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalkan juga pemateri kita, yaitu Kang Muhammad Yusril Muna. Beliau merupakan lulusan S1 Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Dan sekarang beliau menempuh jenjang S2 Universitas Az-Zaitunah, Fakultas Usuluddin, jurusan Ulumul Quran wal Hadits Wasiroh. Alhamdulillah. Beliau sekarang menjabat sebagai sekretaris di Tanfidiyah NU dan juga di PPI tahun kemarin beliau di PPI sebagai koordinator Renat. Yang belum tahu, Renat itu singkatan dari redaksi anak terlantar. Redaksi anak Tunisia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ya, calon Bupati Kudus katanya dia. Asalnya Kudus, lahir 29 Desember 2002. Masih muda. Ya, status jomblo. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam pembahasan kita. Kita kulik bagaimana pemikiran, bagaimana biografi, rihlah ilmiah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang mungkin kita sendiri juga belum tahu ya, bagaimana beliau ya dulunya nyantri di beberapa pesantren, tidak hanya satu doang. Kalau kita kan satu doang dakum. Ini santri muter Jawa, bahkan mungkin seluruh Sumatera, bahkan sampai Mekah di Saudi Arabia. Oke, kepada pemateri kami persilahkan. Panjangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati sama Ketua Tanfidiyah Budaya Indonesia Kang Amin Hafizin. Ini bolo ngopi saya tiap hari di Kroyan. Yang saya hormati juga Kang Tamam sebagai Ketik Surya. Terus tak lupa juga para senior, Mas Yasid, terus Mas Fazal, Mas Fajrul, terus kemudian ada Pak Basir, Mas Nanang, senior kita, Mas Arif, dan lain sebagainya. Dan tak lupa juga Mbak-mbak Fatayat. Mana ketuanya? Oh, iya. Ketua Latkos dan juga Kang Dharma yang saya hormati. Dan tak lupa juga teman-teman
Santri Nahdien yang hadir pada malam hari ini. Baiklah, pada malam hari ini saya diberi amanah dari Kang Dharma sebagai Ketua Lakpesdam untuk menyampaikan biografi dan juga kiprah perjuangan dari Mbah Abdul Wahab Hasbullah, yaitu beliau merupakan pendiri cikal bakal Nahdlatul Ulama ini. Nah, sebelum masuk ke situ, saya sudah mempersiapkan presentasi PDF, monggo di-share. Ini sebagai acuan presentasi saya. Ya, saya membuat ini, saya tahu diri kalau biar saya menjelaskan agar tersistematis seperti itu. Mbah Kiai Abdul Wahab Hasbullah itu seperti yang dibicarakan Mas moderator tadi, itu beliau pendiri NU, terus kemudian menciptakan lagu Jalan Waton. Kenapa tadi nggak nyanyi Jalan Waton ya? Nanti harus nyanyi ya, Kang Robert. Siap. Nanti harus nyanyi. Setelah ini sambil menunggu makan nanti nyanyi lagi. Ya, pada malam hari ini kita akan bagi dalam 4 sistematika, yaitu yang pertama itu tentang biografi singkatnya, bagaimana Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu lahir, terus kemudian tumbuh dan berkembang di kalangan keluarganya, terus kemudian yang kedua itu berkaitan dengan rihlah ilmiah, yaitu perjalanan intelektualnya, bagaimana Mbah Kiai Abdul Wahab Hasbullah itu mengenyam pendidikan, baik itu muter-muter pesantren sekeliling Jawa sampai ke Mekah, terus kemudian bertemu dengan intelektual internasional dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan kiprah perjuangannya, baik itu mempertahankan kemerdekaan NKRI, terus kemudian kiprah perjuangannya di NU itu bagaimana. Terus kemudian yang terakhir kita mengkaji biografi tokoh ulama Nahdlatul Ulama, tak lupa juga apa sih yang kita dapatkan dari teladan Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Nah, seperti itu. Ini sifatnya diskusi. Nanti kalau saya ada kekurangan atau masih ada yang janggal, monggo ditambah. Baik, kita langsung saja berkaitan dengan Mbah Wahab. Kita nyebutnya Mbah Wahab aja ya biar gampang. Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah atau Mbah Wahab. Mbah Wahab itu lahir pada Maret tahun 1888 di Jombang. Ada teman-teman di Jombang di sini? Ada. Mas dia, Masya Allah. Siap. Gus siap. Ya, dari Jombang. Beliau juga pengasuh dari pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Nah, di Jombang sendiri itu banyak sekali ya kiai-kiai dan ulama-ulama yang muncul dari situ, seperti Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terus kemudian Gus Dur. Nah, kesemuanya itu merupakan perjuangan beliau-beliau lah untuk kemerdekaan Nahdlatul Ulama. Dan juga kita tahu sendiri bahwa Gus Dur juga menjadi Presiden RI ke-4 itu. Beliau lahir pada tahun 1888, terus kemudian Mbah Wahab mengenyam pendidikannya itu di kalangan keluarganya sendiri. Kita tahu sendiri kalau anaknya kiai kan, itu kan ya diemong dulu, terus diajarin dulu sama
bapaknya sendiri dan juga ibunya di kalangan pesantren lah, sampai beliau Mbah Wahab itu tumbuh dewasa. Berkaitan dengan bapaknya, ayah beliau itu namanya Mbah Kiai Abdullah Said dengan pasangannya Mbah Nyai Latifah. Itu kalau dirunut ya, nasabnya itu sampai ke Joko Tingkir atau Pangeran Hadiwijaya. Nah, Hadiwijaya. Jadi Mbah Wahab ini keturunan darah biru. Kalau Fayat kan darah hijau. Kalau Mas Hasim darah merah. Saya darah apa? Oh, iya. Hijau ya. Nah, Mbah Wahab itu keturunan darah biru, makanya kita nasibnya itu pasti baik. Terus kemudian Wakilah itu dari jalur ibunya Nyai Latifah, itu kalau dirunut sampai ke atas sampai nasabnya Sunan Ampel atau Mbah Raden Rahmat. Nah, tidak diragukan lagi dari nasab keturunannya sampai berkembang sampai usia remaja, itu dididik oleh orang tuanya sendiri, diajari ya nahwu sorof, terus balaghah, ngaji Al-Quran, ngafal ke Al-Quran dan lain sebagainya. Itu dalam didikan orang tuanya sendiri di kalangan pesantren yang mengedepankan dalam aspek keagamaan seperti itu. Nah, berkaitan dengan rihlah ilmiahnya, Mbah Wahab Hasbullah setelah mengenyam pendidikannya sendiri di asuhan keluarganya, beliau tidak mencukupkan dan untuk meneruskan pendidikannya ke pesantren-pesantren yang lain di sekitaran Jawa, di pesantren Langitan, terus kemudian Mojokerto, terus sampai pada usia 13 tahun itu beliau pindah ke pesantren Bangkalan, Madura, di bawah asuhan Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Ada cerita menarik dari Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Sebelum Mbah Wahab itu datang ke pesantren ke Mbah Kiai Khalil Bangkalan, itu Mbah Khalil Bangkalan itu udah ada isyarat, udah ada petunjuk. Wah, ini pondok saya ada yang datengin macan gitu, harimau gitu. Maksudnya apa ini gitu kan? Mbah Khalil Bangkalan ngomong ke santri-santrinya kalau mau ada macan yang datang. Ternyata yang dipahami itu bahwa macan itu enggak seekor macan yang buas atau harimau, akan tetapi Mbah Wahab itu sendiri. Nah, seperti yang diisyaratkan Mbah Khalil Bangkalan itu, maksudnya apa? Mbah Wahab kok sampai dijuluki macan gitu. Ya Pak, saking hebatnya, saking alimnya, saking pinternya dalam bidang keilmuan itu sendiri. Nah, sampai Mbah Khalil Bangkalan itu nerima Mbah Wahab nyantri di situ sampai sekitar 3 tahun. Terus kemudian atas perintah Mbah Kiai Khalil Bangkalan itu Mbah Wahab disarankan untuk melanjutkan ke Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kembali lagi ke Jombang. Mbah Wahab itu aslinya di Jombang, balik lagi ke Jombang. Nah, antara Mbah Kiai, kalau cerita tentang Mbah Wahab ya, itu pasti ada keterkaitan dengan Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, beliau itu mereka berdua satu kampung. Terus kemudian dari tambak beras dan tebu ireng itu bahwa santren di situ
sampai 4 tahun. Kemudian Mbah Wahab menjadi lurah di situ, diamanai oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Atas kegigihannya, ketekunannya dalam mencari ilmu di bawah asuhan Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak cukup sampai di situ Mbah Wahab Hasbullah. Kemudian setelah tamat dari pesantren di bawah asuhan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, beliau melanjutkan ke Mekah, Arab Saudi. Nah, coba bayangkan zaman dulu melanjutkan pendidikan ke Mekah, naik apa coba? Kapal ya. Kita sekarang kan melanjutkan pendidikan ke Tunisia kan serba mudah, terus kemudian biaya juga tercukupi dan lain sebagainya. Nah, ini zaman dahulu pada tahun 1908 ya, itu Mbah Wahab berangkat ke Mekah untuk melanjutkan studinya di sana. Beliau di sana itu ketemu sama guru-gurunya Mbah Mahfud Termas, terus kemudian Syekh Khotib Minangkabau dan lain sebagainya. Beliau menuntut ilmu di situ, nahwu, soroh, balaghah, fikih, mantek, terus dan lain sebagainya. Dan juga Mbah Wahab ya, karena beliau itu melanjutkan pendidikannya di luar negeri, ketemulah kiai-kiai intelektual di sana. Nah, kiprah perjuangan dari Mbah Wahab Hasbullah itu bermulalah di Mekah ini. Ketika berbicara tentang Mbah Wahab Hasbullah, tidak terlepas juga perjuangannya dengan Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau saling berdekatan. Nah, kalau saya melihat Mbah Kiai Wahab Hasbullah itu perjuangannya itu lebih dahulu melawan penjajah dibandingkan dengan Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu beliau melakukan perlawanannya terhadap kolonial itu dalam skala terkecil. Tapi kalau Mbah Wahab Hasbullah itu langsung skala terbesar. Ditunjukkan dengan apa? Mbah Kiai Wahab Hasbullah itu mendirikan Sarekat Islam atau SI cabang Mekah. Nah, pada waktu itu, pada tahun tersebut itu SI Sarekat Islam yang organisasi politik ya, yang bergerak di bidang Islam itu yang lagi marak itu SI di Indonesia, yang berpusat di Surabaya, yang didirikan oleh Haji Samantudi dan Hocokro Aminoto yang dikembangkan oleh Hocokro Aminoto. Nah, dari situlah Mbah Wahab Hasbullah itu sejak di Mekah sudah memikirkan apa yang harus saya lakukan bagi rakyat-rakyat saya, masyarakat Indonesia demi memperjuangkan kemerdekaan. Nah, disitulah Mbah Wahab Hasbullah itu muncul dari kesenangannya untuk berdialektika di dalam organisasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu beliau ya lebih lebih memperjuangkan kemerdekaan itu dalam skala kecil. Beliau kan menonjolkan keulamaannya, kiai, tarekat dan lain sebagainya. Nah, kalau Mbah Wahab itu skalanya lebih jauh, skala internasional. Nah, terus kemudian setelah mengenyam pendidikan di sana sambil berorganisasi Sarekat Islam, itu beliau selama 5 tahun belajar di sana, pulang ke Indonesia. Setelah kepulangannya dari Mekah ke Indonesia itu Mbah Wahab langsung bertolak ke Surabaya. Nah, pada saat itu memang Surabaya pusatnya
pusatnya orang-orang kaum nasionalis, para kiai-kiai, para kaum modernis dan lain sebagainya. Itu beliau juga punya kerabat yang namanya Mbah Kiai Haji Mas Mansur. Mbah Kiai Haji Mas Mansur juga beliau baru pulang dari studinya di luar negeri. Nah, beliau ini sama-sama dua orang ini mendirikan yang namanya Taswirul Afkar. Taswirul Afkar didirikan pada tahun 1914. Nah, Taswirul Afkar ini didirikan oleh Mbah Kiai Wahab Hasbullah sebagai respon atas pendidikan itu tidak hanya dicukupkan di pesantren saja, akan tetapi bisa didapatkan di luar pesantren. Nah, Taswirul Afkar ini seperti forum diskusi atau kelompok diskusi yang diikuti oleh kaum intelektualis. Nah, Mbah Wahab ini saya melihat bahwa Mbah Wahab itu orang yang muharrik, inisiator, penggerak gitu. Kalau di PPI di sini kan Mas Yasif gitu. Muharrik ya, inisiator. Nah, ngeri. Siap. Nah, Mbah Wahab itu seperti itu. Beliau tidak tinggal diam. Wah, ini ada pendidikan harus tidak hanya dicukupkan di kalangan pesantren saja, kan, tetapi pendidikan itu kita harus paham yang dibutuhkan pada zaman yang dibutuhkan di era tersebut. Tidak dicukupkan persoalan-persoalan agama itu dikembalikan kepada kitab-kitab turos, kitab-kitab kuning, akan tetapi diselerasikan oleh perkembangan zaman. Nah, di Taswirul Afkar inilah Mbah Wahab itu berdialektika di sana. Nah, dari Taswirul Afkar ini kemudian muncullah organisasi lagi yang diinisiatori lagi oleh Mbah Wahab Hasbullah, yaitu Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon ini merupakan kebangkitan tanah air yang bergerak di bidang pendidikan juga. Nah, bergerak di dalam pendidikan ini, Mbah Wahab Hasbullah berhasil mendirikan madrasah-madrasah yang modern, yang menggabungkan antara turos dan hadasah, antara tradisional dan modern. Ada 5 madrasah, sekitaran 5 madrasah yang dibangun oleh Mbah Wahab Hasbullah, yaitu diantaranya Madrasah Wathon di Wonokromo, terus kemudian Madrasah di Gresik, Madrasah Hidayatul Wathon di Jombang, dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai bentuk sumbangsih dari pemikiran atau usaha dari Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Nah, tidak dicukupkan di situ, kemudian Mbah Kiai Wahab Hasbullah mengumpulkan para petani-petani, terus kemudian para saudagar, pedagang untuk bersatu dalam bergerak di dalam bidang perekonomian. Kemudian mendirikan organisasi yang bernama Nahdlatul Tujjar, kebangkitan para pedagang. Nah, udah bergerak di bidang pendidikan, forum diskusi, terus kemudian dilengkapi oleh Nahdlatul Tujjar. Tidak sampai di situ lagi, pada tahun yang sama bisa dilihat di PPT-nya itu beliau mendirikan Subhanul Wathon. Nah, Subhanul Wathon ini Mbah Wahab mengumpulkan para pemuda-pemudi di kalangan Nahdliyin itu untuk bergerak bersama untuk mempertahankan NKRI. Nah, Subhanul Wathon ini cikal bakal dari Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor. Nah, makanya Mbah Wahab juga cikal bakal dari
berdirinya GP Ansor Nahdlatul Ulama. Nah, seperti itu. Dari sinilah kita tahu bahwa Wahab itu sangat progresif sekali, sangat bergerak sekali, terbuka wawasannya, dibuktikan dengan aktif di forum diskusi dengan kelompok-kelompok orang-orang tradisionalis, orang-orang modern, orang-orang nasionalis dan lain sebagainya. Itu membuat Mbah Wahab sebagai, ya kita bisa sebutlah pendekar Nahdlatul Ulama. Terus kemudian Mbah Wahab yang dari keempat organisasi itu merupakan benih-benih dari usaha Mbah Wahab mendirikan Nahdlatul Ulama. Seperti yang saya katakan di awal, Mbah Wahab itu ada kaitan erat dengan Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Wahab itu sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama, Mbah Wahab itu muter sekeliling Jawa, sampai dari Sumatera, Jawa sampai Papua lah. Itu mengumpulkan para kiai-kiai untuk memberi saran. Ini yang harus dibutuhkan Indonesia sekarang itu bersatu. Para kiai-kiai itu kita bergerak bersatu untuk mempertahankan NKRI dari kolonial penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga beliaulah salah satu kiai yang Mbah Wahab memberi saran untuk pendirian Nahdlatul Ulama. Akan tetapi Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu beliaulah salah satu kiai yang menolak. Nah, dikhawatirkan katanya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu akan ada terpecah belahnya umat di masyarakat Indonesia kalau didirikan Nahdlatul Ulama. Akan tetapi tidak seperti itu, bahwa masih terus berusaha dan banyak ada beberapa kiai yang menolak, terus ada beberapa kiai yang menyetujui berdirinya Nahdlatul Ulama, sampai di meminta saran ke Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Mbah Kiai Khalil Bangkalan itu beliau menyetujui akan berdirinya Nahdlatul Ulama. Nah, disinilah Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu akhirnya menyetujui. Nah, Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan memang seorang ulama tradisional dan tarekat, nggak gampang menyetujui hal-hal yang baru gitu kalau belum dapat isyarah dari guru-guru. Nah, dari sinilah pada tahun 1926 itu cikal bakal Nahdlatul Ulama berdiri. Sebelum itu dibentuklah komite yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz ini itu merupakan perkumpulan para kiai-kiai, termasuk juga Mbah Wahab Hasbuwo, itu untuk merespon Wahabisasi yang bermunculan di Arab Saudi. Terus kemudian juga Komite Hijaz ini mengusahakan untuk menjaga makam Nabi dari pembongkaran oleh Raja Saud pada saat itu. Kemudian Wahabisasi di Arab Saudi itu merajalela dan praktek perbandingan mazhab itu di sana dilarang. Nah, Mbah Kiai Wahab memperjuangkan itu. Nah, akhirnya dari delegasi Komite Hijaz inilah Mbah Wahab dikirim ke Mekah untuk menegosiasikan rekomendasi dari Komite Hijaz. Nah inilah perjuangan Mbah Wahab Hasbuwo ya. Kita tahu bahwa Wahab Hasbuwo itu pemikirannya ke depan revisioner gitu, ke depan gitu. Dan
tidak hanya mencukupkan dalam skala nasional saja, akan tetapi menggaungkan NU di internasional pada saat itu. Kemudian akhirnya dari rekomendasi Mbah Wahab itulah Raja Saud pada saat itu menerima. Oke, siap, 5 menit lagi katanya. Wah, masih banyak. Oke, singkat dari Komite Hijaz. Nah, itu merupakan cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama atas perjuangan Mbah Wahab Hasbuwo, kemudian disetujui oleh Mbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Terus Mbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari menjadi Rais Am di pengurusan Nahdlatul Ulama. Mbah Kyai Wahab sebagai murid itu ya ada sikap tawadhu, walaupun inisiatornya kan Mbah Wahab Hasbuwo, akan tetapi ketuanya itu diserahkan oleh Mbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Kyai Wahab itu menjadi pada saat itu khatib, ya, khatib am, sampai beliau meninggal, Mbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1946. Pada saat itulah Mbah Wahab baru menggantikan posisinya Mbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, disitulah ya kita tahu seorang penggerak ya, dan juga pinter. Seorang penggerak kan nggak mungkin kalau nggak ngalir ya, pasti intelektual. Mbah Wahab itu visioner. Nah, dari situlah sesudah terbentuknya Nahdlatul Ulama, singkatnya itu setelah kemerdekaan Republik Indonesia dan Indonesia dipimpin oleh Soekarno, Nahdlatul Ulama pada saat itu harmonis hubungannya dengan Presiden. Bahkan saat menjabat Mbah Kyai Wahab itu banyak sekali hubungan kekerabatan dengan Soekarno. Bahkan Soekarno itu sampai setiap kali NU ada muktamar, Presiden RI datang ke muktamar, seperti muktamar di Solo dan lain sebagainya. Itu harmonis sekali. Memang Nahdlatul Ulama itu dari berdiri sampai kepemimpinan Soekarno, terus kemudian Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto itu pasang surut. Seperti contoh pada saat kepemimpinan Soeharto, NU itu redup. Nah, Soeharto kan kepemimpinannya otoriter ya pada saat itu. Nahdlatul Ulama yang diperlukan Indonesia sekarang ini enggak lagi. Indonesia yang diperlukan itu sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor ini, dan Nahdlatul Ulama dikesampingkan. Nah, akhirnya pada zamannya Gus Dur barulah Nahdlatul Ulama itu harmonis dan muncul lagi. Nah, disinilah dari perjuangan Mbah Wahab ya, kita tahu bahwa dari teladan beliau Mbah Kyai Abdul Wahab Hasbullah itu kita menarik kesimpulan bahwa kita bisa mengambil teladan yang pertama itu dari segi intelektualnya. Nah, dibuktikan dengan didirikannya Taswirul Afkar ini. Taswirul Afkar ini kan cikal bakal forum diskusi yang dipakai kalangan Nahdlatul Ulama sampai sekarang. Nah, itulah yang diinisiatori oleh Mbah Wahab yang merespon persoalan-persoalan keagamaan di zaman sekarang. Saking pintar dan ngalimnya Mbah Wahab. Memang Mbah Wahab itu enggak ada karya yang diterbitkan. Saya mengatakan intelektual itu intelektual dalam arti ya enggak harus di dalam karya. Seperti kiai-kiai yang lain kan menuliskan karya, dia ahli dalam bidang fan balagha misalkan, fan fikih. Nah, kan tetapi Mbah Wahab ini tidak ada karya yang ditinggalkan.
akan tetapi dari jerih payahnya itulah, pemikirannya dari Mbah Wahab Hasbuloh itulah kita bisa mengambil teladan. Terus kemudian yang kedua itu berorganisasi. Nah, dari Mbah Wahab ini ya kita tahu bahwa sekian banyaknya organisasi yang didirikan Mbah Wahab, itu dari Syarikat Islam, Taswirul Afkar, terus kemudian sampai yang terakhir Subhanul Waton, Nahdlatul Tujar dan lain sebagainya, itu bahwa Mbah Kyai Haji Wahab Hasbuloh seorang inisiator, seorang penggerak, seorang organisatoris yang mau turun langsung ke lapangan, mau turun langsung terjun ke masyarakat. Dibuktikan dengan apa? Yaitu tadi yang saya katakan, sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama, bahwa itu keliling seluruh Indonesia untuk meminta saran kepada kiai-kiai dan lain sebagainya. Bahkan Nahdlatul Ulama setelah berdiri di bawah kepemimpinan Mbah Wahab, itu Mbah Wahab menciptakan susunan baru di kalangan kepengurusan Nahdlatul Ulama, yaitu apa? Ada jajaran Suriah dan Tanfidiyah, membedakan antara kaum yang sepuh-sepuh dan yang muda-muda. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir saya minta udah selesai ya. Dari sekian cerita inilah semoga kita dapat mengambil ibroh, dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil teladan dari biografi kiprah perjuangannya mempertahankan NKRI dan mendirikan Nahdlatul Ulama. Itu bisa kita contoh dari perjuangan beliau. Pesen nanti nyanyi Jalal Waton. Siap. Ya, yuk. Ya, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Sepertinya pada ngantuk nih, ya. Tuh. Tuh. Hah? Enggak pas. Ya.